Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman paguyuban alumnus SPG 20 yang saya hormati, ungkapan rasa syukur yang mendalam marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pemberi segala kenikmatan. Pada siang hari ini kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan atas kekompakan dan semangat guyub atau semangat kerukunan persatuan yang mana bisa hadir di tengah kegiatan pengajian 3 bulanan yang secara kebetulan pada bulan Juni teman kita Mbak Lulu sebagai penyelenggara di Comale. Selanjutnya mudah-mudahan kegiatan pengajian pada bulan ini tidak saja berlangsung lancar, tetapi lebih dari itu kita harapkan mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak sia-sia. Tentunya menambah wawasan kita demi bekal menuju bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Demikian kalam ilahi yang telah disampaikan oleh Mbak Mus beserta terjemahan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan sambutan yang pertama oleh penyelenggara, dalam hal ini teman kita yang tersayang Mbak Lulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Yai Subhan ingkang kawula tenggo nasihatipun, Ketua Paguyuban Alumni SPG Selawe tahun 1980 yang saya hormati, semua teman-teman ingat tahun 80, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, ngaten nggih? Berarti teman saya tahun 80 ya. Kalau sekarang tahun 25, berarti berapa tahun itu? 45 tahun.
Mari teman-temanku tahun 80 bikaulina alhamdulillahirobbil alamin. Semoga acara ini nanti berakhir dengan lancar dan manfaat bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam dari Allah semoga aja selalu tercurah kepada junjungan kita bersama dari awal sampai akhir zaman. Semoga kita patut dan akan mendapat syafaatnya, terutama di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, yang saya hormati, saya cintai, marilah selalu menambah rasa syukur kita, karena alhamdulillah katanya tadi di sini yang hadir banyak. Yang ada hanya rasa seneng dan seneng Tio. Coro maniku seneng Tio Mas. Seneng nemen, bahagia banget saya. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, saya lap-lapan, Mbak. Pedange kurang, durung umum, jajane kurang. Ya Allah ya Rabbi, muga-muga diparingi cukup. Amin. Ngaten nggih? Lah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Singkat saja. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya hanya angka 1. Nun sewu. Saya ditinggal suami sudah 11 tahun. Saya hidup sendiri. Nun sewu bukan promosi ini. Bukan. Promosi. Enggak promosi. Udah enggak? Enggak ya. Artinya gini, saya mohon maaf dulu Bapak Ketua akan minta waktu itu yang pertama memang ya di sana sini bingung, faktor utama air, ya. Waktu itu kan kekeringan Bu. Di rumah saya nggak ada, tetangga dekat juga kering kan otomatis. Nah, alhamdulillah karena keinginannya itu masih tersimpan ya. Nah, hari ini kali ini alhamdulillah Allah sudah mengizinkan saya dan keluarga yang satu di Semarang, satu di Solo, satu di Pacitan. Nah, alhamdulillah anak yang Pacitan ini kok liburan di sini. Kita terus alhamdulillah itu di dalam bisa bantu-bantu saya. Mboten, subur sekarang. Jangan khawatir wedangnya Mbak Ning. Nah, atas bantuan tim saya ini yang dari Seragi sempat eyel-eyelan. Maksudnya Mbak Ning aja di sana. Enggak kan? Ninggonmu baik. Oh ya wis. Kula ngalap berkahnya ya. Alhamdulillah muga-muga hidup saya berkah. Amin. Lah, karena tadi di awal saya sampaikan saya angka 1 atas bantuan tetangga ya, mohon maaf hanya adanya seperti ini. Saya terima kasih, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Ngaten mawon nggih. Sudah super banyak, Bu. Sudah super banyak. Pun pokoke wonten ing ngaten iki mawon, kita kan diharapkan selalu bersyukur dan mensyukuri nggih. Dan yang ketiga menambah rasa syukur. Seperti yang terkandung dalam ayat tadi. Apa ya kok kalian mau Mbak Is? Nek ana musibah ta ya ora sing mensyukuri. Mensyukuri dan sabar. Mensyukuri ini kan bisa hadir sekian banyak ini aku ya Allah. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya. Nyuwun doanipun Pak Yai dan teman-teman nanti untuk keluarga saya biar semuanya sehat dan lancar hidupnya. Ngaten nggih? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning, jawabnya. Suri anfusina paling saya bi'amalina bayatilahu falam mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul Azim. Yang kami hormati Pak Kiai Subhan yang kami nantikan pencerahannya, tuan rumah, matur nuwun Mbak Lulu, teman-teman dari lingkungan Somal yang ikut merewangi, ada Mbak Ning, ada keluarga besarnya, teman-teman anggota yang berbahagia. Adalah satu kebahagiaan bagi kita. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mbak Lulu Sutarmi dengan keluarga dan juga teman-teman dari sini, Mbak Ning yang ikut menyiapkan ubur rampe. Kepada teman-teman saya sampaikan apresiasi. Biasa kalau pengajiannya lokalan yang hadir secuil, begitu pengajiannya luar kota, wong desa senana plesir. Betapapun ada yang kesasar-sasar, itu romantika perjalanan, dinikmati sajalah. Yang orangnya wong tua, orang familiar maca Google Map ya lumrah lah. Untung baik, anak sing dadi cucuk lampah Mas Muji jebule biasa bal-balan kene Mbak Lulu. Mong temeng ngerti. Biasa bal-balan kene kalau hamparan yo beli biola. Begitu oleh pasangan baru ya hamparan yo ning gunung. Katon ya. Katon padahal aduh Masya Allah. Manjakan murun, nanti sultan. Bapak Ibu, hidup itu harus ada keselarasan, keseimbangan antara aktivitas spiritual kita, aktivitas fisik kita, aktivitas mental kita, aktivitas sosial kita. Dan insya Allah paguyuban kita sudah melakukan semuanya. Aktivitas fisik kita secara mandiri maupun berkelompok kita sudah biasa olahraga pagi. Terlepas dari itu sebuah kebiasaan rutinitas atau memang perlu memaksakan diri. Aktivitas mental kita, alhamdulillah teman-teman di rumah juga sudah bisa menjaga untuk tetap bertadarus baca Quran, meskipun kalau bisa sih rutin, meskipun tidak rutin. Aktivitas sosial kita, silaturahmi adalah bentuk aktivitas sosial kita yang selalu kita jaga. Dan aktivitas spiritual kita adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan karena usahanya sudah sepuh. Pan apa maning, kita tidak bisa ngeles dengan alasan sibuk. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan saya sibuk, enggak. Maka hidup penuh dengan keseimbangan, harus balance antara kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Dulu pernah disampaikan bahwa hidup itu harus seimbang antara aktivitas zikir dalam pengertian luas, karena zikir dalam pengertian luas itu termasuk di dalamnya ya sholat, ya berzikir lisan, ya sholawatan, ya bertadabbur ilmu, ya kita belajar, itu dalam pengertian luas. Kemudian pikir kita usahakan setiap hari kita belajar, membaca, agar proses penuaan kita tidak terlalu dini, agar sel-sel saraf otak kita tetap berkembang dengan belajar, dengan membaca. Dan yang ketiga, setelah kita pikir, setelah kita mikir, jangan lupa plesir. Hari ini juga kita termasuk plesir, betapapun plesirnya tidak terlalu jauh. Hidup penuh keseimbangan. Hari ini sebelum kita nanti ada suplai kebutuhan jasmani, nanti akan diisi oleh Pak Kiai, suplai kebutuhan rohani. Untuk apa? Untuk menghaluskan hati kita. Untuk apa? Untuk mengurangi dosa-dosa kita. Agar apa? Agar ketika dosa kita berkurang, kita ringan melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah. Hati yang bersih, hati yang terjaga,
hati yang sejahtera, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, para aulia, para ulama yang selalu terjaga hatinya. Dengan qalbun salim, hati yang bersih, kita harapkan kita akan terjauhkan dari sifat syirik dan sifat kesesatan. Dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang suci, diharapkan kita akan terbebas dari penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Banyak sekali, panjenengan sudah hafal. Setiap kita memiliki penyakit hati, mulai dari riya, syirik kecil, mulai dari sum'ah, kita ingin popularitas dalam beribadah, mulai dari takabur, mulai dari munafik, perbuatan-perbuatan yang merusak hati kita, termasuk kita terlalu cinta dunia yang berlebihan, termasuk di dalamnya ada sifat hasad, iri, dengki. Dengan qalbun salim, hati yang bersih, kita singkirkan perilaku-perilaku buruk yang hanya menjadi penyakit hati. Selain terbebas dari sifat syirik, yang kedua terbebas dari penyakit hati, yang ketiga terbebas dari kerusakan hati. Orang yang hatinya rusak kadang-kadang masih menganggap remeh dosa. Lah orang apa-apa berbuat dosa, kondelat maning jaluk taubat tikian. Lamun si umurnya sampai taubat dilakukan kalau mendahului. Orang yang hatinya rusak itu yang setiap hari makan rezeki dari Allah dengan bayaran gratis bulanan, tapi jarang bersyukur, jarang berbagi. Padahal gaji yang kita terima setiap bulan itu kita zero aktivitas, zero cost, tidak mengeluarkan biaya transportasi. Orang yang bergawe jublek dok neng omah setiap bulan kelenting 5 juta mlebu. Ini pemerintah rugi secara finansial. Mantuk-mantuk toh. Masya Allah, menjadi kufur nikmat kalau kita setiap bulan dapat rezeki dari Allah, sementara kita tidak pernah mensyukuri. Sudah berucap alhamdulillah, Pak, tidak sekedar alhamdulillah. Ucapan rasa syukur yang elegan itu kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita, selalu berbagi, dan alhamdulillah kita setiap bulan sudah terus berbagi untuk peduli kaum duafa dengan berbagai aktivitas sosial, aktivitas kemanusiaan, aktivitas keagamaan yang melalui kas yang setiap bulan Bapak Ibu transfer. Nah, Bapak Ibu yang terhormati, yang kedua adalah qalbun marid. Apa itu? Hati yang tidak konsisten dalam menjaga keimanan kita. Sepertinya kita termasuk kelompok ini. Qalbun marid itu tidak konsekuen, mencela-mencela. Ibadah dilakukan, perbuatan dosa maksiat belum ditinggalkan. Ini perilaku-perilaku kita yang sebagian mayoritas Islam. Qalbun marid itu hati yang sakit. Karena apa? Kebaikan dilakukan, keburukan tidak ditinggalkan. Contohnya gampang. Kita kadang-kadang sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaahnya dapat pahala. Baliknya mampir tuku nomor. Lalu itu satu. Kita kadang-kadang ikut majelis taklim. Baliknya mampir neng posyandu gaplean. Oleh apa? Zero zong. Majelis taklimnya dapat ilmu, balik gapleane apa maning ana duwite wis gawe maksiat tok. Ibu-ibu misalnya bertadarusan balik mampir rumpi hibah, tidak sadar malah fitnah. Jadi tadarusnya dapat pahala, balik mampir rumpi hibah, fitnahnya dapat dosa. Orangnya apa-apa, hidupnya sia-sia, zong. Belum lagi kadang-kadang kita malam hari sholat tahajud, wis donge mandek. Sholat tahajud oleh pahala, langsung kirim status betapa nikmatnya sholat tahajud. Ayo sedulur pada bangun. Nggak sadar kan? Nah, sholat tahajud dapat pahala, tapi kadang-kadang riya kecilnya muncul, jadi agak sia-sia. Kadang-kadang kita tidak sadar memperlihatkan bekas-bekas amalan yang sebenarnya tidak perlu. Sing yo balik sing rumah sakit, sing ngapain? Miliki ponakan, wis cukup direm aja mono, orang sing ditambahi. Melasi ponakan ini nyata di PHK ya, yang terpaksa melu bantu. Anggap orang bantu seperti ben menebus obat. Baru saja melakukan kebaikan amal sodako, tiba-tiba hangus
ibarat debu yang tersiram air. Karena apa? Memperlihatkan bekas-bekas ibadah kita yang sesungguhnya tidak perlu. Itulah qalbun marid yang barangkali mayoritas muslim masih bercokol di situ. Hati yang rusak untuk segera diobati. Apa obatnya? Pencerahan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kiai. Yang terakhir, na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk dalam kelompok kategori qalbun mayit, hati yang mati, hati yang patok bangkrong, wangkot, tidak mempan dituturi, tidak mempan dinasehati. Setiap hari sih iya mengikuti pengajian tapi lewat tok. Tidak terketuk ada kesadaran untuk bertobat. Tidak peka terhadap kebaikan. Orangnya patok bangkrong, wangkot, wagu, angel dituturi. Ini qalbun mayit, hati yang mati dan tidak pernah mengambil pelajaran. Setiap hari, setiap saat kita sering mengantarkan jenazah sampai di liang lahat, tapi tidak pernah diambil pelajaran. Oh iya ya, hanya soal waktu. Kapan saatnya saya seperti itu? Tidak pernah. Jadi qalbun mayit itu bahasa Tegalnya wal-wal kedual, orang urusan, bantal, kerakal, aspal, brutal. Wal-wal kedual. Apa artinya? Tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Wis. Ada banyak sekali di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh lah. Kalau bulan puasa, kita lihat berapa banyak orang-orang yang dengan santai, tanpa beban, tanpa rasa malu, tanpa bersalah, udut neng warung, tidak dibuka, tidak ditutup warungnya, bahkan makan sampai anduk, metu udut, itu hal yang biasa kita saksikan. Mereka padahal orang muslim saudara kita, tapi sudah tidak punya beban apa-apa. Bulan puasa, boro-boro kita untuk bertadarus, baca Quran, memperbanyak ibadah di bulan penuh rahmat, tapi malah melawan kehendak yang Allah tetapkan. Warung biasa, makan siang biasa, udut biasa, karo laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasulukun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amma ba'du. Dengan sanipun para sepuh, para bini sepuh, mobil khusus Ketua Paguyuban Alumni SPG angkatan tahun 80 serta Bapak Ibu yang hadir pada siang ini, yang semuanya saja mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibil bait Ibu Hajah Luluk keluarga ingkang kawula tuhun undanganipun. Pertama-tama, tidak ada ungkapan yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita masih mendapatkan anugerah yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dari kejauhan sana bisa hadir
Gede, Desa Ujung Gede, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini akan kita dapatkan pemanfaatan bagi kita, manfaat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaatil uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, Rasulullah dawuh niki ngangge bahasa campuran Bapak Ibu nggih. Berarti ini bukan soman malah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seperti orang yang asing dalam bepergian. Rasulullah menggambarkan kita hidup teng donya kaya dene wong lunga. Hadis niki tak wali ini Rasulullah kok menggambarkan hidup di dunia kok kayak orang sedang pergi. Itu ada rahasia apa? Tak wali. Nek cari mahasiswa dianalisis. Rasulullah menggambarkan hidup di dunia seperti orang berpergian. Ternyata banyak pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, tujuannya kemana? Yang kedua, mau bawa bekal berapa? Yang ketiga, mau lewat jalan mana? Dan yang terakhir, orang bepergian akan ditanya mau pulang kapan? Luar biasa. Dawahnya begitu singkat tapi maknanya luar biasa. Hiduplah di dunia kayak seorang musafir. Pertanyaan-pertanyaan, tujuannya kemana? Bapak Ibu sudah tampil cantik, lambilnya abang, alisnya lencang. Yang ditangkeni pada tindak pundi. Orang duwe tujuan paling jawabnya mbuh ki mubeng-mubeng sak tekan-tekan yang sikil. Pengajian. Ketika orang tidak punya tujuan pasti jawabnya sulit. Mau kemana kita? Mbuh ki mubeng-mubeng sak tekan-tekan. Parang-parang. Tapi ketika kita sudah punya tujuan, berarti tindak pundi, pagi-pagi itu sudah cantik. Mau ke Comal, mau silaturahim di rumah Ibu Lulu. Kadang-kadang wonten sing cerewet lah omahe Ibu Lulu kuwi liwate ngendi? Sungai Comal turun sebelah barat Sungai Comal ke selatan, ada perempatan belok kanan masuk gang kecil jurusan lapangan Ujung Gede, lapangan Losar. Yang tidak paham pakai Google Map, kadang yang nyasar juga. Minta panuh lucu ngaduk. Orang kalau hidup punya tujuan, enak Bapak Ibu. Ditanya, sudah jelas. Kita hidup di dunia harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Setiap sholat kita mengenai Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
ngapun karena salahnya sebetulnya pikir beku sakit terus orang orangnya habis. Oh, sini aja. Halo. Kelok minum. Kita hidup harus punya tujuan. Mana-mana ngalor madepe. Benging. Tujuan setiap sholat kita pasti berucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, lillah. Sementara niki mboten ngapunten. Ketika kita masih aktif dulu ngapunten, berangkat pagi pulang siang, berangkat pagi pulang siang, dapat gaji. Dihitung, kalau sudah dapat sekian kita kemana-mana gadusnya. Kalau lillah akan jadi ganjaran Bapak Ibu. Orang berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kalau niatnya lillah, kata Rasulullah, ketika pulang badan terasa lelah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Apalagi mbon seusia kita saniki. Kaya ning perapatan ku kaya lampu wis lampune wis lampu kuning. Halo. Yeswa wonten sing suwida sekawan, wonten sing swidak 8 kula sing matur. Kaya ning lampu abang ijo niku wis alhamdulillah. Sing kaping kalipun Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan gesang teng alam donya kaya wong lunga arep nggawa sangu pira. Untuk bekal dunia limited, gampang dihitung Bapak. Gue gawe sangu ning dunya, hitung gampang. Badhe bangun, pakai kali insinyur, Pak Insinyur, saya mau bangun rumah ukuran 7 kali 12 meter, kira-kira habis biaya berapa Pak Insinyur? Yang sekian dihitung. Oh, untuk bangun rumah ukuran 7 kali 12 meter kira-kira kurang lebih akan habis uang 400 juta Pak. Dengan step speed ini gini. Bekal dunia ini ngapunten limited, terbatas, bisa dihitung. Dan akhirat bekalnya bekal yang unlimited, tidak terbatas. Kata Rasulullah, khudhizzat fa inna safar ba'id. Cari bekal akhirat yang banyak, karena kita akan pergi jauh yang tidak akan pulang lagi. Putra putri sampun sami rumah tangga piyambak, ibu, bapak, anak-anak sudah hidup berkeluarga.
kita yang sepuh sampun mengantarkan putra-putri pun. Setelah itu selesai, kita memikirkan keselamatan kita minjang akhirat. Bocah wis cukup di sekolah no, di ngaji no, timpani wis gede mono omah. Tinggal kita berpikir untuk keselamatan kita sendiri. Lan insya Allah kan bekal dunia kaya nika dhewe kumpul nikmat sedaya Bapak Ibu, alhamdulillah. Jare Bapak Ketua tadi matur, ongkang-ongkang ora mangkat pokoke tenang bae ning omah nggih bulan. Anggap kan itu untuk duit saya. Masya Allah. Untuk bekal dunia sing rawuh teng mriki insyaallah mun cukup. Tinggal menambah bekal perjalanan teng akhirat. Khudizah fa inna safar ba'id. Cari bekal yang banyak karena kita akan pergi jauh. Harus lebih Bapak, bekal ke sana harus lebih. Wong ning donya mawon ning Jakarta teng sing coma kok gawa duit 150.000. Bisa Dedi Jaya 120 nyekel duit 30.000, kancane padha mandap teng rest area padha ngopi ora wani mudhun ning ngepis. Lah kok mboten mandap, Pak? Ngopi riyen apa? Ngepres. Angel apa ora ki kancaku iki. Bekal dunia kalau mebet ngawonten repot. Apalagi bekal benjang wonten akhirat. Tidak. Wis dhewe ning donya wis kepenak kabeh alhamdulillah. Kita disyukuri. Syukur barang sepuh. Wow, sepuh dipun aturaken Pak Ketua. Semakin memperbaiki diri. Awak semakin sepuh, semakin rempo, tambah enggak menarik. Ibu-ibu SMA dulu jadi idola. Di malam peripati biala irunge untune mijitimu lambiane belarak sempran bangkeane nawon keme bokonge nangka kuwi menyek barang wis swidak taun Allah Gusti tapi mboten napa-napa enggak apa-apa namanya fisik niku kaya dene wadah seperti botol Bapak Ibu isine napa botol diisi toya petak paling merek mineral regane 3.000 barang diisi madu 190.000 barang diisi minyak wangi regane jutaan botol sama ukuran sama yang membedakan murah mahalin apa Bapak Ibu keren ya penampilan ini suara menarik apa-apa yang narik tangannya ketika semakin sepuh muncul inner beauty lah niki Bapak Ibu kecantikan batiniah tambah sepuh tambah berkualitas tambah sepuh tambah bermutu fisik semakin lemah semakin lemah mboten napa-napa tambah hijau tambah seger inner beauty-nya muncul. Halo keren bon yang ketiga pertanyaan ketika Rasulullah menggambarkan hidup di dunia kayak seperti orang pergi pertanyaan yang ketiga mau lewat pintu mana lewat jalan mana lewat jalan tol maupun jalan arteri mereka biasa
Alhamdulillah kita memilih jalan yang tepat. Ihdinas siratal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali tetap berpegang la ilaha illallah. Dijaga husnul khatimah. Niki sing rawuh teng mriki Bapak Ibu guru kan kepingin husnul khotimah sedaya nggih. Wong sing beliau lebih kepingin husnul khotimah kono pemalih kita. Lewat jalan Islam alhamdulillah. Sakit Pak Yai kula sembayangin besok kanggo wis hafal kabeh Pak Yai. Apale kapan? Pak Yai kula sembayange wae wis makharijil huruf ha kha ha anggere wis beres kabeh Pak Yai. Lah ilat Tegal kok. Halo. Oh ya ilang Arab yo angel. Saged panjenengan gak usah nunggu makhraj hurufnya biar Allah ulah tahilat awe cilik. Lah santri tua-tua nang ngapunten. Sak mampu manuk. Allah pirsa, Allah tahu sekenyanipun, Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di masa-masa udur alhamdulillah masih mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menghirup udara segar, menikmati indahnya kota. Mangke nyabrang kali Comal, mangke keliling pasar Comal mriku ngetan segede wonten Grand Comal, ngaler niku wonten pasar Comal. Menate pirsa mriku. Lah mangke blendho mubeng ngulon bali ning Tegal. Caket niku paling bangsa kali kilo mriki. Main pirsa pasar Comal. Biasanya Tegal Pekalongan boten mampir Comal lulus blendong entan pun teng mriki. 1 kilo ada pertigaan ke kiri masuk teng mriko pasar Comal. Kota Comal mriki. Mohon. Pertanyaan yang terakhir yang keempat Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan urip ning alam donya kaya wong lunga. Pertanyaannya pun apa? Badhe kondur kapan? Mau pulang kapan kita? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tur dhewe ngapunten tidak mau pulang. Halo? Pingine sehat terus, urip terus, nyekel duit terus, sing duwe pelan-pelan mewah terus, duwe pisang-pisange montong terus, yang punya pohon kelapa kepingin kelapane dundun terus, sehat terus. Jadi Oma Irama kita hidup tenggonya niku satu saat akan berakhir, pesta pasti berakhir. Berumah megah, bermobil mewah. Allah ya Karim. Warnanya merdu ya. Itu tujuan banyak manusia, uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Rekreasi yang mahal dan serba nikmat. Sehat terus, seneng terus, berpesta terus kita. Halo? Isih enak-enaknya Vespa ngapunten. Cekungkung. Ngertos cekungkung Mbak Ibu.
Gusti. Sampeyan ngertos Haji Mas Said bojone Angelina Sondra. Olahraga. Isih main bola futsal. Ning lapangan ngembekani sesak. Dibawa ke rumah sakit. Pak Harto. Halo. Pak Harto kurang hebat sepinten Pak Harto. Sakit full time 24 jam dijaga tim dokter kepresidenan. Dokter pilihan bukan dokter puskesmas itu. Are diatur ngapunten. Beras kelas premium Pak, orang kayak Dewi Raskin kan ya. Apal ya. Mau bikin sayur asem, ngiris asem dia ditimbang berapa gram, pirang ton. Allah harus pulang dipaksa. Pulang sekarang, mangke Gusti nggih, nanti sebentar lagi Tuhan. Pulang sekarang. Saya anaknya masih kecil-kecil, baru punya cucu 1-2. Tuhan nanti beberapa saat lagi Tuhan. Pulang sekarang. Allah punya sifat Al-Qahhar, memaksa harus pulang sekarang. Nanti Tuhan sekarang. Mangke nggih, balik saiki. Istri yang dicinta katanya, anak yang disayang, harta yang dikejar-kejar dari muda, dunia sing dioyak, oh ya awet enom ditinggal. Pulau baru saja melepas bos bis pariwisata, bisih enom, bisih kata. Begitu jenazah dikeluarkan dari dalam rumah, dijejer kali bima. Istrinya cantik, isih nom gerung-gerung. Mas, sampai kok tinggalin, Mas, lare-lare si alet-alet, Mas. Mangke kula kaos sinten, Mas? Nangis ku paling seminggu setengah bulan. Halo? Nangis paling ya orang suwe seminggu biasa. Halo? Barang sampai umur 40 hari setelah pelepasan jenazah, lambene abang meleh, alise lenceng maleh, ana duda anyar. Wis Dik, ora usah nangis ya Dik ya. Ora usah nangis. Sing ikhlas men kang mase kondur nikmat aja ditangisi bae. Wong butuh apa-apa ngomong aa. Anolan. Anggeran apa-apa ngomong aa. Tenang ora usah nangis ya. Duda. Anak duda mana nangis sak entekmu entek nolokmu. Ingat suatu saat engkau akan jatuh ke pelukanku. Duda karo duda rayaan. Sing tunggal sok dermawaan, sing siji diluluh ayo nangis entek nolokmu. Entenono engkau akan jatuh di pelukanku. Wah. Is mysterious problem. Rahasia nih Gusti Allah nggak mau semuanya, tapi Allah memaksa pulang. Manggis pulang sekarang orang kangkong pulang. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Kita tidak pernah tahu mau mati di bumi mana. Allah.
isine teh motor mabur sing layani Allah pramugari kok bisa ayu-ayu kabeh iku. Jakarta Jeddah. Tiba-tiba terjadi sesuatu musibah yang luar biasa. Melo, kadang-kadang ketika ning pesawat ngapunten kula niku ngapunten iki haji tahun 2009 umroh pun kula badhe ngapunten niki wong kula pengurus KBI Hacomal Pak. Nggih 2009 mangkat haji, kemudian 2013 mangkat umroh, 2017 mangkat umroh, 2018 mangkat umroh, wingi terakhir 2024 bulan Agustus, 17 Agustusan kula teng Mekah. Ketika di atas pesawat ya kok ngebrok mudune nang ngendi? Is mysterious problem, rahasia Gusti Allah. Ketika datangnya kita tidak pernah ngerti awake dhewe arep teko kapan. Bersiap-siaplah sejak dini, aja diundur-undur malih Bapak Ibu. Jangan diundur-undur lagi. Sudah waktunya kita melangit. Pun dengu membumi sampun cukup awet tenang sampai pensiun, alhamdulillah. Saatnya kita untuk melangit. Wah, rombongan kuatnya cuman kita. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, para kasepuhan ingkang kawula mulyakaken sayanipun. Ketika itu rahasia, bersiaplah sejak dini. Jari Rasulullah dawuh, orang yang cerdas niku sinten ya Rasul? Orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal datangnya kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita sedang pergi saat ini, suatu saat akan kuntur happy ending, husnul khatimah, kuntur ingkang saya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bon jam 11:30 saatnya santapan jasmani, santapan rohani sampun, saatnya santapan jasmani. Mudah-mudahan ingkang kawula aturaken manfaat Bapak Ibu nggih. Jadi pencerahan Bapak Ibu nggih. Tambah berkualitas, tambah bermutu, fisik semakin lemah ora apa-apa. Enggak apa-apa. Wadah biasanya kok bakal harus isine entek dibuang. Nggih dikubur manungsa. Inner beauty tambah muncul, tambah istiqomah. Amin ya rabbal al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فإن الخير كربنا عن الشر بعدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beras